Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi bihi qalbi bijahin nabi wal ali. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa 'amalan wa fiqhan fid din. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang insyaallah penuh dengan rahmatnya, penuh dengan taufiknya, penuh dengan hidayah, inayah, riayah, madad daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga insyaallah dengan hadirnya kita di tempat yang seperti ini kita diberikan kenyamanan di dalam hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffadhumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah salah satu kaum berkumpul yang mana mereka berkumpulnya di rumah Allah, yang mereka lakukan di dalam perkumpulan tersebut yasluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum, yang mereka lakukan perkumpulan tersebut di rumah Allah, mereka membaca daripada Al-Qur'an, mereka mempelajari daripada ilmu-ilmu yang bersumber daripada Al-Qur'an. Karena semua ilmu tentunya yang kita pelajari itu bersumbernya daripada Al-Qur'an. Hatta bi kulli syai'in ilma. Al-Qur'an itu mencakup semua ilmu. Maka kata Nabi besar Muhammad, tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di rumah Allah, mereka membaca daripada Al-Qur'an, mereka mempelajari daripada Al-Qur'an ataupun ilmu yang bersumber daripada Al-Qur'an, illa nazalat alaihimus sakinah. Kata Nabi besar Muhammad, melainkan tempat tersebut Allah Subhanahu wa taala akan berikan bagi orang yang berkumpul di tempat tersebut as-sakinah, kenyamanan dalam hati mereka, ketenangan di dalam hati mereka. Mungkin banyak daripada kita orang-orang yang di luar sana, daripada kalau kita bayangkan kehidupan duniawinya mereka lebih dari kita. Mereka mempunyai lebih banyak daripada kita, daripada hartanya apapun itu, daripada kenikmatan duniawi. Akan tetapi dengan berkumpulnya kita di sini, ketenangan yang kita dapatkan itu tidak bisa mereka dapatkan. Karena ketenangan yang seperti ini hanya dijanjikan oleh baginda Nabi besar Muhammad untuk orang-orang yang berkumpul, yang duduk bersama di rumahnya Allah, membaca Al-Quran, mempelajari ilmu yang bersumber daripada Al-Quran. Dan Nabi katakan Allah akan turunkan rahmat, malaikat akan bentangkan sayapnya. Dan orang-orang yang berkumpul di tempat ini, kata Nabi besar Muhammad, akan Allah sebut mereka kepada orang-orang yang di sekeliling Allah. Kita ini dibanggakan oleh Allah, disebut oleh Allah di hadapan makhluk-makhluk yang ada di langit. Kata Allah, itu lihat tuh hambaku, mereka duduk di masjid, mereka datang ke tempat yang paling aku sukai. Kenapa? Karena mereka takut dengan neraka, mereka berharap masuk daripada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan kepada malaikat, ya malaikati ishhadu anni qad ghafartu lahum, kata Allah. Wahai malaikat, saksikanlah, kalian ini menjadi saksi, kata Allah kepada malaikat, bahwasannya hamba-hambaku ini dosa-dosanya sudah aku ampunkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah, perkumpulan yang seperti ini adalah sebuah nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian kita di Masjid Jami' Desa Nibung ini insyaallah akan dipandu dengan kitab yang tadi nazamnya sudah kita baca. Tadi kita baca nazam daripada Aqidatul Awam. Membaca nazam daripada Aqidatul Awam. Sebutannya Aqidatul Awam, bukan Aqidatul Awam. Kadang-kadang orang salah.
Kadang orang nyebutnya aqidatul awam, wawnya di tasydid itu salah. Aqidatul awam, wawnya itu tidak ditasydid. Jangan ditasydid karena tasydid itu bisa merubah makna. Beda artinya. Aqidatul awam sama aqidatul awam, awam sama awam itu artinya beda. Kalau awam tanpa ada tasydid itu artinya orang-orang awam. Orang-orang awam. Tapi kalau awam itu orang-orang yang pandai menyelam itu. Jauh artinya, jauh, bedanya jauh. Maka harus benar dulu. Makanya kita ini sebelum mempelajari daripada kitab ini, mimbabil adab, dari segi adab kita harus tahu apa yang kita pelajari, nazam apa yang kita pelajari, syarahnya juga apa yang kita pelajari, kita harus tahu judulnya juga, dan kita juga harus tahu daripada pengarangnya. Itu termasuk daripada adab seseorang ketika ingin mempelajari daripada satu kitab. Jangan sampai kita belajar tapi kita nggak tahu judulnya. Jangan sampai kita belajar tapi kita tidak tahu siapa yang mengarangnya. Jadi kita harus tahu. Jadi sekarang ini setiap kajian minggu 2 minggu 1 kali ini akan kita kaji dengan kitab Aqidatul Awam, nazam Aqidatul Awam. Bukan awam, nazam Aqidatul Awam. Yang mana nazam Aqidatul Awam ini tentunya ini juga disyarahkan. Kitab nazam yang sudah disyarahkan. Yang mensyarahkannya ini itu adalah As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani yang dikumpulkan oleh muridnya. Jadi terkadang orang-orang terdahulu itu mereka terkadang untuk mengarang satu kitab tertentu di waktu tersebut mereka nggak punya waktu karena mungkin mereka sudah punya karangan-karangan yang lain yang lagi mereka tulis. Jadi pas Sayyid Muhammad mau mengarang kitab yang seperti ini mungkin waktunya belum tepat. Akan tetapi Sayyid Muhammad pada saat itu beliau mengajar di Masjidil Haram di kota Mekah. Pada saat itu dia punya murid. Muridnya itu ada di Indonesia ini. Ustadz Ihya, Kiai Haji Ihya Ulumuddin. Dia punya murid. Nah, muridnya ini nyatet setiap apa yang dibilang oleh gurunya, yang diucapkan oleh gurunya dicatat sama dia. Beliau belajarnya ini, nazam Aqidatul Awam. Ketika gurunya menyebutkan abda'u ini artinya seperti ini, bismillah ini seperti ini, ar-rahman artinya seperti ini, dicatat sama muridnya. Dicatat sampai selesai hatam ini kitab, dikumpulkan sama dia, dirapikan lagi sama muridnya, baru diberikan kepada gurunya. Jadilah ini kita. Jadilah ini kita. Maka insyaallah kita akan baca ini kitab, kita mulai dari awal, kita mulai dari muqaddimah, insyaallah kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bersama menghatamkan daripada kitab ini insyaallah. Dan kitab ini ada terjemahannya. Kitab ini ada terjemahannya. Kalau mau ada yang mau beli kitab ini, baik itu terjemahannya atau itu bahasa Arabnya, dipersilahkan. Nanti mungkin bilang sama siapa, nanti kita sediakan ini kita. Atau ada satu orang yang mau berbaik hati, mau membelikan kitab ini untuk jamaah, nggak apa-apa. Sedekah jariyah. Daripada kita ini lebih manfaat memberikan orang ini kitab, mereka belajar setiap dia buka kitab. Alhamdulillah dapat pahalanya mengalir. Kalau dengan kitab ini dia bisa paham tentang akidah, dia bisa kuat imannya, maka orang tersebut bakal dapat apa yang akan dilakukan oleh orang yang paham tadi. Daripada pahalanya, daripada kebaikan, daripada semuanya, insyaallah. Bismillah, kita memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada kita lihada di dalam agama Islam, di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, dan kita ini tidak bisa menjadi orang
yang diberikan hidayah kecuali melainkan hidayah tersebut datangnya daripada Allah. Kita bisa beragama Islam, kita bisa sholat di sini, kita bisa duduk di majlis ini, semuanya itu berkat daripada petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada satu orang pun, mau dia ustaz, mau dia wali, mau dia habib, mau dia punya banyak duit, mau dia punya kekuasaan tinggi pun, orang tersebut tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun orang yang dia cintai. Bahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, innaka la tahdi man ahbab, walakinna Allah yahdi man yasha. Allah katakan kepada Nabi, wahai Muhammad, kamu itu tidak bisa memberikan hidayah bagi orang yang kamu cintai. Walakinna Allah yahdi man yasha, akan tapi Allah lah memberikan hidayah bagi orang yang Allah mau. Nabi pun tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang dia cintai. Yang bisa memberikan hidayah itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau bukan berkat daripada hidayahnya Allah, mungkin kita tidak bisa duduk bersama di masjid ini mengkaji daripada ilmunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang yang hebat bisa memberikan hidayah, atau sekelas Nabi bisa memberikan hidayah, itu semua penduduk daripada kota Mekah itu pasti Islam semua. Karena yang ada di kota Mekah itu daripada kafir-kafir Quraisy itu semuanya keluarga Nabi. Semuanya dicintai sama Nabi. Kalau Nabi bisa berikan itu hidayah, maka semua orang yang ada di kota Mekah itu Islam, masuk Islam semua. Tapi nggak bisa. Dan kota Mekah itu adalah kota yang paling Nabi cintai. Karena ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di perjalanan mau hendak hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ketika mau Nabi besar Muhammad pergi dari kota Mekah, itu Nabi nengok ke belakang lagi. Nabi nengok ke kota Mekah lagi sambil Nabi katakan, kata Nabi, wahai Mekah, kamu ini adalah kota yang paling aku cintai. Tempat yang paling aku cintai, kata Nabi. Kalau saja kaumku tidak mengusirku dari kota ini, kata Nabi, maka aku tidak mungkin hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Berarti apa itu? Menunjukkan bahwasanya Nabi itu cinta sama kota Mekah. Nabi itu cinta sama orang-orang penduduk Mekah. Akan tetapi Nabi pun yang lahir di kota Mekah, berinduk di kota Mekah, diusir oleh kaumnya, oleh orang terdekatnya, diusir dari kota Mekah sehingga Nabi hijrah ke kota Madinah. Berarti itu mengartikan bahwasannya hidayah itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasannya la ilaha illallah, tiada Tuhan yang patut disembah. Jadi kalau kita mau mengartikan daripada kalimat la ilaha illallah, artikannya jangan secara harfiah. Kalau secara harfiah la ilaha illallah itu artinya tiada Tuhan selain Allah. Kalau secara harfiah mengartikan kalimat la ilaha illallah itu kurang tepat. Tapi kalau mau mengartikan la ilaha illallah itu artinya tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah. Karena realita atau waqi'iyah yang ada di sekarang ini, bahkan dari dulu, ada Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah yang diyakini oleh orang lain, Yesus, Buddha dan yang lainnya. Mereka mempunyai Tuhan-Tuhan sendiri. Makanya sebagian ulama atau sebagian guru-guru kita juga mengajarkan, ketika kita mengartikan daripada kalimat la ilaha illallah, jangan kita artikan secara harfiah, tapi kita artikan bahwasannya tiada Tuhan yang patut untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan kami bersaksi bahwasannya Muhammad itu adalah abduhu, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rasuluhu, dan utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Nabi Muhammad disebut abduhu, hambanya Allah? Karena itu pilihannya Nabi. Pilihannya Nabi untuk menjadi hambanya Allah. Karena pada suatu saat diceritakan
bahwasannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk, lagi duduk bareng malaikat Jibril. Nabi Muhammad lagi duduk bareng sama malaikat Jibril. Ketika Nabi Muhammad duduk bareng sama malaikat Jibril, tiba-tiba ada malaikat turun lagi. Dan kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, ini malaikat semenjak Allah ciptakan enggak pernah turun. Semenjak Allah ciptakan ini enggak pernah turun. Dia baru turun kali ini, kata malaikat Jibril. Ini malaikat semenjak Allah ciptakan enggak pernah turun. Baru turun kali ini, kata malaikat Jibril. Kemudian malaikat yang baru turun tadi ngomong sama Nabi. Ngomong sama Nabi, kata malaikat tadi, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepadamu, kata Allah, kamu disuruh pilih wahai Muhammad. Kamu mau menjadi utusan Allah sekaligus sebagai seorang raja, atau kamu mau jadi utusan Allah sekaligus hambanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad disuruh pilih. Dia mau jadi hambanya Allah dan utusan Allah, atau mau jadi raja yang punya kedudukan tinggi juga sebagai utusannya Allah. Disuruh milih. Maka malaikat Jibril katakan kepada Muhammad, tawadhu li rabbik ya Muhammad. Rendahkan dirimu kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih memilih, bal akhtaru an akuna nabiyyan abda, kata Nabi, aku memilih untuk menjadi nabi sekaligus hambanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini Nabi besar Muhammad mengajarkan kepada kita bagaimana beliau merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan di kehidupan sehari-hari pun Nabi besar kehidupannya sederhana. Karena itu menandakan daripada kerendahan diri daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segi tawaduknya, dari segi qanaahnya, dari segi apa adanya, Nabi besar Muhammad itu diriwayatkan tidur di kasur yang sekiranya Nabi besar Muhammad beranjak dari kasurnya itu di belakangnya ada bekas. Di belakangnya ada bekas. Di punggungnya Nabi itu ada bekas daripada kasur yang keras. Kasur yang kasar. Kita tidur, kalau kita tidur di kayu saja udah enggak nyenyak tidurnya kita. Di tempat kasur aja udah enggak enak. Kita pengen tidur di kasur yang empuk. Nabi tidur di kasur yang sekiranya Nabi beranjak daripada tempat tidur tersebut, itu belakangnya ada bekas merah daripada kasur yang kasar tadi. Sampai-sampai ketika Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu melihat dari bekas yang ada di belakang badan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Sayyidina Umar menangis. Sayyidina Umar menangis. Kemudian dijawab sama Nabi, wahai Umar, mayuki, wahai Umar, apa yang membuatmu menangis, kata Nabi besar Muhammad. Maka Sayyidina Umar katakan, ya Rasulullah, Hiraqla wa Qaisar mimma huma fihi, wa anta akramul khalqi ala Allah, tanamu ala saririn tu'thiru ala janbik. Kata Sayyidina Umar, wahai Rasulullah, itu Raja Kisra, itu Raja Hiraqla, mereka hidup dengan mewah, dengan kasur yang empuknya. Sedangkan kamu, wahai Rasulullah, makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling agung, makhluk yang paling istimewa, makhluk yang paling disayang sama Allah, kamu tidur di atas kasur yang mana apabila kamu beranjak daripada kasur tersebut, itu badan kamu ada bekasnya. Apa jawab sama Nabi besar Muhammad SAW? Ya Umar, ama tardha an takuna lahumud dunya wa lanal akhirah. Wahai Umar, kamu tidak mau? Apakah kamu tidak mau? Biarkan, kata Rasulullah, dunia untuk mereka, kesenangan duniawi untuk mereka, dan kita ambil daripada akhiratnya, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi besar Muhammad lebih senang dipanggil hambanya Allah. Saya sini, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan kami bersaksi bahwasannya Nabi besar Muhammad hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi memang senang dipanggil hambanya Allah. Makanya ketika Sayyidina Aisyah melihat Nabi besar Muhammad ketika di salat malamnya, itu kakinya sampai bengkak-bengkak, kakinya sampai pecah-pecah. Sayyidina Aisyah bilang, ya Rasulullah,
Bukankah dosa kamu yang lalu dan yang akan datang sudah diampunkan oleh Allah? Kenapa kamu sampai ibadah pecah-pecah kakinya? Maka Nabi Muhammad katakan, afala akuna apa? Apakah aku tidak boleh, kata Nabi besar Muhammad, untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sering sekali Nabi besar Muhammad mengatakan dirinya itu adalah abdun, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Fa hada syarhun mujaz. Maka kata daripada pengarang ini kitab, syarahnya daripada Aqidatul Awam, beliau katakan fa hada syarhun mujaz. Maka ini adalah syarah yang ringkas ala aqidatil awam, atas nazam aqidatil awam. Nazam aqidatil awam yang dikarang oleh siapa? Yang dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Lauza'i Al-Allamah As-Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki. Yang dikarang oleh Syekh Al-Lauza'i. Lauza'i ini sifat bahwasannya orang ini yang ngarangnya jenius, cerdik, pintar. Al-Allamah, orang yang sangat alim, ilmunya sangat tinggi. Siapa dia? As-Sayyid, seorang Sayyid, seorang keturunan Nabi. Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki. Jadi pengarang kitab Aqidatul Awam namanya siapa? Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki. Jadi harus tahu. Kita sekarang belajarnya kitab Aqidatul Awam. Syarahnya dinamakan dengan Jala'ul Afham. Nah, Aqidatul Awam siapa yang ngarang? Aqidatul Awam, nazamnya yang ngarang itu adalah Asy-Syaikh Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki. Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki rahimahullahu taala. Jama'atuhu indama kuntu taliban lil ilmi syarif fil haram syarif Makkahal Mukarramah. Maka kata yang mengumpulkan ini adalah Al-Ustaz Ihya Ulumuddin. Beliau katakan, aku kumpulkan ini kitab ketika aku menjadi murid di Haram Syarif fi Makkahil Mukarramah. Di saat aku belajar di kota Makkah Al-Mukarramah, lada murabbi ruhi, yang mana di saat itu aku belajar kepada murabbi. Murabbi ini sebutan guru yang mendidik. Karena guru itu tingkatannya banyak. Ada guru ta'lim atau guru tadris. Ada guru itu ada namanya guru at-tarbiyah. Ada guru namanya guru fathah atau guru futuh. Itu berbeda-beda. Ada namanya guru ta'lim yang sekedar kita belajar biasa. Ada namanya guru tarbiyah. Tarbiyah itu belajar kemudian mendidik hati kita. Mendidik hati kita, mendidik daripada zahirnya kita juga untuk sholat, untuk puasa, untuk bermujahadah. Itu namanya guru tarbiyah, mendidik akhlak kita, sopan santun kita, adabnya kita, kedekatan kita sama Allah, sampai ini guru bisa menyampaikan kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dibilang lada murabbi ruhi, yang mana aku belajar terhadap guru yang mendidik daripada ruhku ini. Siapa gurunya? Al-Walid. Yang mana gurunya itu beliau katakan Al-Walid, ayahandaku. Karena guru itu juga termasuk daripada ayah daripada seorang murid. Asy-Syaikh Al-Allamah, seorang yang alim, Al-Muhaddis, pakar hadis, As-Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Yang mana Al-Ustaz Ihya ini belajar dengan gurunya yaitu As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi. Waqad syara'tu ajma'uhu imtithalan li amrihi wa in kuntu lasu ahlan lidzalika faqtataftuhu min iddati kutubin mimma talaqaitu min fadilatihi athna'a tagririhi walidza laysa li fi dzalika illa al-jam'a ba'da al-bahsi ma'a inayati sawqil adillati min al-kitabi was sunnah. Dan kata beliau, aku berjalan di dalam mengumpulkan ini kitab itu sesuai dengan perintah daripada guruku sendiri. Jadi beliau ngarang ini kitab, mensyarahkan ini kitab sesuai dengan arahan daripada guru beliau. Walaupun kata beliau, walaupun aku ini merasa kurang pantas untuk mensyarahkan daripada Nadham Aqidatul Awam.
Dan di dalam syarah Aqidatul Awam ini kata beliau, aku ambil daripada beberapa kitab. Jadi faedah-faedahnya itu diambil daripada beberapa kitab yang dia dapatkan ketika dia belajar bersamaan dengan gurunya. Jadi kata beliau, aku ini enggak lain cuman ngumpulkan saja. Cuman ngumpulkan dari apa yang dibilang oleh guru saya dan ditambah-tambahkan daripada dalil-dalil yang ada di dalam kitab dan juga dalil-dalil yang ada di dalam sunnah atau hadis. Farraja minal gari an yu'inani fi tashihi ma akhta'tu fihi fa innahu in wujida fi syarhi min sawabin fa min Allah aw min khata'in fa min qusuri wa an yaftah li babal i'tidar wajadahu Allahu afdalal jaza. Maka harapan aku bagi yang membaca ini kitab agar membantu saya di dalam membenarkan dari apa kalau sekiranya ada yang salah di dalam syarahnya, apabila ada yang salah maka bantu kata beliau untuk membenarkan. Ketika ada kebenaran itu datang dari Allah, ketika ada kesalahan itu datang daripada diri saya. Dan beliau minta dibukakan pintu maaf apabila ada kesalahan. Faftah lahu baba i'tidarin in fasad ma'nan wa awil muhiman idza warad. Maka bukakanlah daripada pintu maaf apabila datang daripada makna-makna yang rusak, dan takwilkanlah apabila datang daripada perkataan-perkataan yang masih samar, ditakwilkan. Wa sammaituhu jala'al afham di syarhi aqidatil awam. Dan aku namakan syarah ini dengan sebutan Jala'ul Afham. Jadi nama syarahnya itu namanya apa? Jala'ul Afham. Jadi nazomnya itu namanya Aqidatul Awam, syarahnya namanya Jala'ul Afham. Jala itu penjelasan, kejelasan pemahaman. Jadi mungkin orang kalau baca nazomnya masih kurang paham, tapi kalau sudah disyarahkan dia jadi paham. Namanya Jala'ul Afham. Wallahu nas'alu an yakuna hadzal amala nafi'an lana wa an yaj'alhu fi hayyil qabul khalisan liwajhi rabbina wa an yuwaffiqana da'iman khidmatil islam wal muslimin wa an yajma'ana 'alal haqq wal himana ar-rusyda was sadad wa yuhdina ila sawa'is sabil wa 'ala Allahi qasdis sabil wa minhu nastabidul 'auna wat tawfiq wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sababu insya'i hadhil manzumah. Jadi ini disebutkan cerita bagaimana bisa adanya Aqidatul Awam ini. Bagaimana cerita adanya nazam Aqidatul Awam? Ini nazam Aqidatul Awam bagaimana dibikinnya, di mana? Cara bikinnya seperti apa? Nah, ini disebutkan. Ceritanya disebutkan. Maka kita dengarkan bersama-sama. Naqalal ulama'u 'anil nadhimi qissatan tarifatan fi sababi nadhmi hadhihi al-manzuma la ba'sa binaqliha wa hiya. Ulama menukil daripada cerita bagaimana ini nazam dibikin. Dan langsung ini cerita datang daripada orang yang membuat ini nazam daripada Aqidatul Awam. Bagaimana? Ceritanya bagaimana? Annan nadhim rahimahullahu ta'ala ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu radhiyallahu anhum waqifuna haulah. Maka Asy-Syaikh Ahmad Al-Marzuqi yang mengarang daripada nazam Aqidatul Awam, pada suatu malam dia bermimpi dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ashabahu, dia tidak hanya bermimpi dengan Nabi tapi juga dia bermimpi dengan sahabat-sahabatnya Nabi. Dan sahabatnya Nabi ini mengelilingi dia. Jadi beliau di tengah-tengah dikelilingi oleh sahabatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lahu sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Asy-Syaikh Ahmad Al-Marzuqi ini, "Iqra manzumat at-tauhid allati man hafidhaha dakhala al-jannah." Kata Nabi besar Muhammad, kau baca daripada nazam tauhid yang apabila orang menghafal daripada nazam ini, maka dia bakal dapat tiket untuk masuk surga, kata Nabi. Jadi dia mimpi Nabi, dikelilingi oleh sahabat Nabi, kemudian Nabi katakan sama dia, kamu baca nazam tauhid, yang barang siapa orang menghafal nazam ini, maka dia bakal masuk surga, kata Nabi. Wanadal maksud min kulli khair wa faqal kitab was sunnah. Dan dia akan dapatkan tujuan dia daripada kebaikan
yang mana nazom ini juga sudah sesuai dengan Al-Quran, sudah sesuai dengan sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Syekh Ahmad Al-Marzuki ini dia belum tahu nazom apa, nazom tauhid yang seperti apa yang harus dia baca, dia nggak tahu. Kemudian dia bertanya, wa ma tilkal manzumah ya Rasulullah? Kata Syekh Ahmad Marzuki, nazom apa itu wahai Rasulullah? Faqala al-ashabu lahu, kemudian sahabat Nabi itu ngomong sama Syekh Ahmad Al-Marzuki, isma' min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma yaqul. Kau dengarkan dari apa yang nanti bakal diucapkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi besar Muhammad mengatakan, abda'u bismillahirrahmanirrahim. Nabi baca ini. Nabi baca ini nazam. Nabi bilang abda'u bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana? Sampai wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Sampai batas itu. Dari abda'u bismillahirrahmanirrahim sampai wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Maka ini nazam dia dapatkan langsung daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mimpinya beliau. Beliau dapatkan di mimpinya beliau. Dan ketika orang bermimpi dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah mimpi yang nyata. Karena Nabi besar Muhammad katakan fa inna syaitana la yatamatsalu bi, kata Nabi, syaitan itu tidak bisa menyerupai aku di dalam mimpi. Man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqa, kata Nabi. Barang siapa orang yang melihatku di dalam mimpi, maka dia betul melihat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena syaitan tidak mungkin bisa menyerupai Nabi besar Muhammad di dalam mimpi. Jadi enggak ada, oh itu kita mimpi Nabi, oh itu syaitan bukan Nabi, enggak ada. Syaitan enggak bisa. Menjelma Nabi di dalam mimpi, syaitan tidak bisa. Menjelma guru kita mungkin bisa, menjelma Habib mungkin bisa, menjelma daripada asyikh juga bisa, tapi ketika dia mau menjelma Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa, karena sudah dijamin sama Nabi. Man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqo. Orang yang melihatku di dalam mimpi maka dia betul melihatku, kata Nabi. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Karena syaitan itu tidak mungkin bisa berubah wujud di dalam mimpi itu seperti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi juga katakan, man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqظah, kata Nabi. Barang siapa orang yang melihatku di dalam mimpi, maka dia akan melihatku dalam keadaan nyata, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita yang hadir semua di sini bisa melihat Nabi besar Muhammad SAW dalam mimpi, dan juga di akhir hayatnya bisa melihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan nyata kita. Amin ya rabbal alamin. Maka Syekh Ahmad Marzuki tadi ceritanya seperti itu. Jadi nazam Aqidatul Awam ini beliau karang ini nazam karena sesuai dengan apa yang beliau mimpikan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabatnya. Maka Nabi katakan kepada dia, bacalah ini nazam tauhid, dan barang siapa, kata Nabi, orang yang menghafal daripada nazam ini, maka dia sudah bisa mendapatkan daripada syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama beliau habis itu dibaca. Dibaca ketika Nabi sudah bacakan abda'u bismillahirrahmanirrahim, dibaca, dan Nabi yasma'uhu, Nabi mendengar Syekh Ahmad Marzuki ini membaca inilah nazam. Falamma sayqadha min manamihi qara'a ma ra'ahu fi manamihi fawajadahu mahfudhan indahu min awwalihi ila akhirih. Maka tatkala ini Imam Syekh Ahmad Al-Marzuki bangun daripada tidurnya, maka dia ulangi lagi apa yang dia mimpikan tadi. Ternyata yang dia lafadzkan dari awal sampai akhir itu udah beliau hafalkan. Kalau kita kan, kalau udah mimpi, kadang kita mau ingat satu kata bingung, lupa. Anak tadi itu kayaknya ketemu sama guru anak, ngomong apa, lupa. Guru anak lafadz kenapa lupa. Tapi ini
nazomnya dari awal sampai wasuhuful khalili wal kalimi beliau ulangi lagi dan beliau dapatkan itu nazom sudah melekat di dalam hati beliau. Tsumma ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam marratan saniyatan waqta sahari fi manami. Enggak cukup sekali. Maka ketika sudah berlangsung beberapa waktu, beliau bermimpi lagi dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu sahur. Dia bermimpi sama Nabi, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi katakan sama ini Imam Al-Marzuqi, "Iqra ma jama'tuhu fi qalbik." Kata Nabi, baca apa yang sudah aku kumpulkan di dalam hatimu, kata Nabi. Faqara'ahu min awwalihi ila akhirih wa huwa waqifun baina yadayhi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi radhiyallahu anhum waqifuna haulahu yaquluna amin. Kemudian sama Syekh Ahmad Marzuki ini bait dibaca lagi sama dia. Dan setiap satu bait itu habis abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsani. Setiap satu bait ini habis, sahabat bilang amin. Setiap satu bait habis, sahabat bilang amin. Setiap satu bait habis, sahabat bilang amin. Maka tatkala sudah beliau khatamkan ini bacaannya, maka Nabi mendoakan. Apa kata Nabi? Waffaqakallahu ta'ala lima yurdi wa qabila minka dzalika wa baraka 'alaika wa 'alal mu'minin wa nafa'a bihil ibadah. Amin. Nabi berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan daripada Imam Syekh Al-Marzuki taufik dari apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima daripada nazam ini, dan insyaallah nazam ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Tsumma su'ila an-nazimu ba'da tila'in nasi 'ala tilkal manzumah fa ajaba su'alahum fadada 'alaiha manzumah min qawlihi wa kullu ma ata bihi ar-rasulu fa haqquhu at-taslimu wal qabulu. Kemudian Syekh Ahmad Marzuki ditanya setelah ini nazam ini sudah tersebar kepada orang-orang yang ada di era di zamannya, maka dijawab sama Syekh Ahmad Marzuki pertanyaan orang ini, dan dia tambahkan syairnya, beliau tambahkan, beliau katakan wa kullu ma ata bihir rasulu fa haqquhu taslimu wal qabulu. Maka yang dari Nabi itu baitnya cuman dari abda'u bismillah sampai wasuhuful khalili wal kalimi. Berarti dari satu bait sampai 26 bait itu semuanya dari Nabi. Dari bait yang pertama sampai bait yang ke-26 itu datangnya dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dari bait yang 27 sampai bait ke-57 itu datangnya tambahan daripada Syekh Ahmad Al-Marzuki. Jadi ini sejarah singkat. Ini sejarah singkat daripada terbitnya nazam Aqidatul Awam. Bagaimana terbitnya nazam Aqidatul Awam? Itu dilandasi, dipondasikan dengan mimpinya beliau kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Yang menghafal ini nazam, insyaallah dia bisa masuk daripada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah sebelum kita membuka daripada majlis ini, seperti tadi kita baca dulu nazamnya. Mungkin insya Allah dengan keseringan kita baca kita bisa hafal. Target kita enggak kita hatamkan ini kitab kecuali kita semua yang hadir sudah hafal daripada nazam Aqidatul Awam. Jadi kalau kita udah hafal nazam Aqidatul Awam, insya Allah harapan kita dengan apa yang sudah diucapkan oleh Nabi, kita bisa mendapatkan tiket untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini beliau katakan abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Aku memulai ini kitab. Dengan apa memulai ini nazam? Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Warrahmani, juga dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Wa birrahimi, menyebut nama Allah yang Maha Penyayang. Daimil ihsani, yang mana kebaikannya Allah itu terus menerus, tidak terputus daripada kebaikannya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Al-mufradat. Mufradat ini apa artian daripada apa kosakata yang dibahas di dalam nazam ini. Allah. Allah itu apa Allah? Allah itu adalah alamun lizzat al-wajibil wujud al-ma'budi bihaq. Apa itu Allah? Allah itu adalah alam. Kalau dalam bahasa nahu itu ada namanya isim alam. Jadi Allah itu adalah nama. Allah itu nama. Jadi kalau isim alam, nama, yang mana nama Allah ini itu tidak diambil dari kata lain, enggak. Memang namanya Allah, enggak ada diambil dari kata lain, enggak ada. Bukan nama yang mustaq, bukan. Karena ada sebagian pemahaman daripada orang-orang bahwasannya nama Allah ini diambil dari kata ilah. Nama Allah, ada sebagian pemahaman daripada orang yang mengatakan nama Allah ini diambil dari kata ilah. Ilahun nakirah. Ketika dimakrifatkan dia menjadi al-ilahu. Maka itu salah. Nama Allah itu tidak diambil dari kata apapun. Allah ya Allah. Allah itu Allah. Jadi nama Allah itu Allah. Allah itu jadi nama. Isim alam. Jadi nama. Nama bagi siapa? Lizzatil wajibil wujud. Nama bagi zat yang keberadaannya itu diharuskan. Nama bagi zat yang keberadaannya itu diharuskan, diwajibkan, harus ada. Makanya kan kalau pengertian wajib itu apa? Mala yutasawwar fil agri adamu. Yang tidak digambarkan dalam hati itu ketidakadaannya. Yang tidak digambarkan, yang tidak tergambarkan di dalam akal adamu, ketidakberadaannya. Berarti apa? Allah itu harus ada. Maka Allah itu nama bagi zat yang wajib ada. Nama bagi zat yang wajib ada, al-ma'budi bihaq. Yang mana zat tadi patut untuk kita sembah. Sekali lagi Allah itu adalah alam. Nama. Makanya kita ini nggak boleh beri nama anak kita Allah, nggak boleh. Nggak boleh kita langsung beri nama ketika anak yang lahir laki-laki. Siapa memberi nama? Allah, nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau diidofahkan nggak apa. Dia tambahkan Abdullah, itu tidak apa. Dia bilang Abdillah juga nggak apa. Dia bilang Ubaidullah, itu juga nggak apa. Ar-Rahman nggak boleh langsung Rahman. Seperti itu maka Allah itu adalah alam, nama bagi zat yang wajib ada, yang patut untuk kita sembah. Ar-Rahman itu artinya apa? Ar-Rahman itu artinya al-mun'im bijalailin ni'am. Yang memberikan nikmat, yang mana nikmat yang Allah berikan itu jalail, nikmat-nikmat yang besar, nikmat-nikmat yang agung. Itu namanya Ar-Rahman. Al-Mun'im bijalailin ni'am, yang memberikan nikmat, yang mana nikmat itu besar. Seperti apa nikmat-nikmat yang besar tadi? Seperti nikmat iman, seperti nikmat sehat, seperti nikmat rizki, seperti nikmat mendengar, seperti nikmat melihat. Itu adalah nikmat-nikmat yang besar. Ar-Rahim itu apa artinya Ar-Rahim? Al-Mun'im bidaqaiqin ni'am. Yang memberikan nikmat, yang mana nikmat tersebut nikmat-nikmat yang terperinci. Kalau tadi Ar-Rahman yang memberi nikmat-nikmat yang besar, tapi Ar-Rahim sekarang memberi nikmat, tapi nikmatnya yang terperinci, yang terkecil, yang kecil-kecil. Yang mana nikmat tersebut seperti apa? Seperti tambahnya iman, karena kan namanya kita punya iman terkadang bertambah, terkadang berkurang. Nah, tambahnya iman itu namanya Ar-Rahim. Allah yang menambahkan daripada nikmat, yang mana nikmat tersebut nikmat yang terperinci. Asalnya apa? Asalnya iman. Asalnya iman. Nah, tambahnya iman atau kurangnya iman itu adalah sifat Allah yang namanya Ar-Rahim. Akan tetapi ini syarahnya daripada Sayyid Muhammad. Akan tetapi sebagian ulama
itu mereka membedakan antara makna Ar-Rahman sama makna Ar-Rahim. Apa Ar-Rahman? Sebagian ulama mengatakan Ar-Rahman itu adalah wasi'ur rahmah. Yang mana rahmatnya Allah itu luas. Rahmatnya Allah itu luas. Nah, di dalam sifat Allah Ar-Rahman ini, semua hambanya Allah itu bisa mendapatkan daripada nikmatnya Allah. Baik dia Islam, baik dia orang kafir. Makanya kita lihat orang kafir mereka melihat, orang kafir mereka bisa mendengar, orang kafir mereka bisa mencium, orang kafir dia punya tangan, dia punya kaki, dia punya hati, dia punya akal. Nah, itu yang dinamakan dengan sifat Allah Ar-Rahman. Apa? Rahmat Allah yang begitu luas. Kalau Ar-Rahim apa? Ar-Rahim sebagian ulama mengatakan daimur rahmah. Yang mana rahmatnya Allah ini terus menerus. Nah, rahmat yang terus menerus ini tidaklah Allah berikan kecuali hanya untuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu beda secara lebih enak dipahami saja. Makanya kalau kita mengartikan daripada kalimat Bismillahirrahmanirrahim, itu kita ngartikannya apa? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih juga Maha Penyayang. Pengasih itu apa? Pengasih itu yang Maha Pemberi. Ngasih beri. Nah, memberi atau mengasihi itu Allah, siapapun Allah kasih. Siapapun Allah beri. Mau dia orang kafir, mau dia orang Islam, semuanya Allah beri mereka daripada kenikmatan mendengar, melihat, sehat, akal, itu Allah berikan kepada mereka. Ketika kita mengartikan Ar-Rahim apa? Allah yang Maha Pengasih juga Maha Penyayang. Ar-Rahim kita artikan apa? Allah yang Maha Penyayang. Nah, penyayang ini tidak Allah berikan kecuali hanya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah nggak mungkin sayang sama orang kafir. Allah nggak mungkin ridho sama orang yang menyekutukan Allah. Allah sayangnya sama orang-orang yang mana mereka memang beriman dan tunduk kepada aturan yang Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam mengartikan Ar-Rahman itu adalah keluasan daripada rahmatnya Allah, keluasan daripada nikmatnya Allah. Maka nikmat apapun daripada Ar-Rahman tadi Allah berikan baik kepada orang kafir juga kepada orang Islam. Sedangkan daripada Ar-Rahim itu kenikmatan yang hanya Allah berikan khusus kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu singkatnya daripada pemahaman perbedaan arti daripada kata Ar-Rahman juga daripada kata Ar-Rahim. Atau lebih simpelnya lagi Ar-Rahman nikmat Allah yang umum yang Allah berikan kepada orang muslim juga orang kafir. Ar-Rahim nikmat Allah yang khusus yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Daimil ihsani. Apa arti daimil ihsani? Mutatabi'ul li'ta'i wal in'ami min ghairi inqita'. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikannya, memberikan daripada nikmatnya itu terus menerus tanpa ada putus. Terus menerus tanpa ada putusnya. Allah selalu memberikan kita nikmatnya, selalu memberikan kita pemberiannya, lalu memberikan kita anugerahnya, lalu memberikan kita rahmatnya. Terus Allah berikan itu tidak ada putus-putusnya sama sekali. Kemudian di sini beliau katakan abda'u fi ta'lifi hadhihi al-manzumati aqidatil awami bil basmalati musta'inan billahi azza wa jalla alladhi wasi'at rahmatuhu kulla syai' wa tataba'a i'ta'uhu wa in'amuhu min ghairi inqita'in wala insiram. Aku memulai di dalam mengarang ini kitab, di dalam mengarang ini manzumah, di dalam mengarang ini nazam, yaitu nazam aqidatul awam, dengan mengucapkan bismillah terlebih dahulu. Kenapa? Musta'inan billahi azza wa jal, meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, alladzi wasi'at rahmatuhu kulla syai', yang mana rahmatnya Allah itu melebar, menyeluruh kepada segala sesuatu. Wa tataba'a i'tahu wa in'amuhu min ghairi inqita'in wal intiram, dan yang mana pemberian Allah dan nikmatnya Allah yang terus menerus datang kepada kita tanpa ada terputusnya. Jadi beliau di sini memulai daripada nazamnya
itu dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucap dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau katakan abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daibil ihsani. Jadi satu kali pertemuan ini kita baca satu nazam ini. Jadi semuanya harus dihafalin. Apalin satu nazam ini, balik rumah apalin satu nazam. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Aku memulai dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi yang Maha Penyayang, Daimil Ihsani yang mana kebaikannya Allah, nikmatnya Allah itu terus menerus Allah berikan kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ini kita memulai daripada membaca ini kitab yang mana tadi kita sudah tahu bahwasannya kitab ini dikarang, nazam ini dibikin sesuai dengan perintah daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang membacakan ini nazam langsung daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi katakan kepada kita yang mempelajari ini nazam, yang menghafal ini nazam, insyaallah dia mendapatkan tiket untuk masuk daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kalau dapat kabar di ujung sana ada orang yang bagi duit 1 juta, kita kejar. Ada orang bagi beras 10 kilo, kita kejar. Ada orang bagi minyak 2 liter juga kita kejar. Apalagi mau udhiyah nanti ada orang bagi kambing, kita juga kejar. Sekarang di sini Nabi udah katakan kepada kita, yang hafal ini nazam, kata Nabi, dia bakal masuk surga. Kalau yang manggil kita di desa, paling-paling mikrofon masjid ini teriak-teriak. Atau orang-orang yang sering manggil-manggil orang di rumah-rumah, teriak-teriak, undang-undang itu. Tapi ini yang ngundang kita, yang ngajak kita ini, yang memberikan peringatan kepada kita ini langsung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira mau kita indahkan enggak ajakan Nabi ini? Mau kita indahkan tidak perintah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi bilang yang menghafal ini nazam, insyaallah dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi harapan kita insyaallah enggak perlu terburu-buru, enggak perlu malam ini kita harus hafalin semua. Kalau memang dia mampu silahkan. Sambil kita belajar ini kitab, sambil kita menghafal nazamnya. Insyaallah tidaklah habis ini kitab, melainkan kita sudah dapat daripada menghafal ini nazam, dan insyaallah bersama-sama kita bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup di sini pengajian kita pada malam hari ini. Insyaallah di malam-malam berikutnya kita masih bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ada yang mau belajar sekaligus memegang daripada ini kitab, nanti kita persilahkan untuk catat namanya saja. Catat siapa yang mau membeli ini kitab. Jadi lebih enak kalau kita belajar dengan dengan